Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Pengawas KUA Kecamatan Karanganyar, yang kami hormati Kepala KUA Kecamatan Karanganyar Bapak Haji Mahjum SAD MH dan segenap pegawai KUA Kecamatan Karanganyar. Yang kami hormati Ketua DWP UPL KUA Kecamatan Karanganyar Ibu Hajah Laili Mahjum dan segenap pengurus DWP UPL KUA Kecamatan Karanganyar. Yang kami hormati ibu-ibu anggota DWP UPL KUA Kecamatan Karanganyar dan yang kami hormati segenap hadirin dan anak-anak yatama yang kami sayangi dan kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara forum pertemuan DWP UPL Kecamatan Karanganyar dan santunan yatama dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biqaulina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan harapan semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kami di sini sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada pagi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, pembacaan Asmaul Husna dan tahlil. Acara yang keempat, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang kelima, sambutan-sambutan. Acara yang keenam, kegiatan santunan yatama. Dan acara yang ketujuh, penutup. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan suratul Fatihah, dengan harapan semoga acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Liridhillah wa syafa'ati Rasulillah. Al-Fatihah. Terima kasih. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh beliau Ibu Ulia. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Mereka itulah orang-orang yang menghardik anak-anak yatim. Dan mereka tidak menganjurkan memberi makan orang-orang miskin. Maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, dan orang-orang yang berbuat riya, dan orang-orang yang enggan memberikan pertolongan barang-barang yang berguna. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya dihaturkan terima kasih. Acara yang ketiga, pembacaan Asmaul Husna dan Tahmid yang akan dipimpin oleh Ibu Elo. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu saya maos Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi bada'na walhamdulillahina wassalatu wassalamu nabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna riwaka maqlubuna dunyana wa ukhrana Ya Rahmanu Ya Rahim Ya Maliku Ya Qudus Ya Salamu Ya Mu'min Ya Muhaimin Ya Aziz Ya Jabbar Mutakabir Ya Khaliqu Ya Bari Ya Musyawwir Ya Ghaffar Ya Qaharu Ya Wahhab Ya Razzaqu Ya Fatah Ya Alimu Ya Khabir Ya Basiru Ya Khafir Ya Rafi'u Ya Mu'iz Ya Mudillu Ya Sami' Ya Basiru Ya Hadam Ya Adlu Ya Latifu Ya Khabiru Ya Halim Ya Adimu Ya Ghafur Ya Syakuru Ya Alim Ya Kabiru Ya Hafid Ya Muqitu Ya Hasib Ya Jalilu Ya Tahir Ya Raqibu Ya Mujir Ya Wasi'u Ya Hakim Ya Wadudu Ya Majid Ya Ra'isu Ya Syahid Ya Aku Ya Wakilu Ya Qawiyyu Ya Matin Ya Waliyu Ya Hamid Ya
معصي مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قدير يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا باطن يا ولي متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك ذا الجلال والإكرام يا مقسم يا جميع يا ولي يا مغني يا مانع يا مغفور يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور عز جل ذكره بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا كفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر امورنا وصحح اجسادنا دائما حياتنا إلى الخير قربنا عن الشر باعدنا وقبل رجاؤنا أخيرا ينالنا بلغ قصيدنا واقض حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان آمين آمين اللهم آمين إلى ثم نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين والمخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. وإلى جميع من حضر في هذا المجلس ورضا الله بشفاعة رسول الله شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم استغفروا ربكم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم 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 إن الله غفور رحيم
Ahlul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, La ilaha illallah, la ilaha illallah. la ilaha illallah, la ilaha illallah, La ilaha illallah, la ilaha la ilaha illallah, Sayyidina Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم Allahumma salli ala اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. لله الشفاعة رسولنا الفاتحة. Pak Berani, monggo Pak, cuma Pak. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد سيد الاولين والاخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل محمد وسلم اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين وحمد الكافرين وحمد المعاني وحمد رب العالمين حمدا يا ربنا لك الحمد لله الكريم وعلى الفضل سبحان ربك سبحانه عليك انت كما اشرنا الملك الحمد لله على كل خالق المحبوب والصلاة محمد فلو لم تلقينا بيده العفا وتعبد لنا بيده الحمد لله وطهرنا بيده السيئات وترفعنا بيده على الدرجة وتبلغنا بيده الغاية بالخيرات والحياة والكرامة واغفر لنا ذنوبنا وذنوبنا وارحمنا كما ربيانا صغارا ربنا اغفر لنا ذنوبنا والاخوان الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم تقبل واوصي وبلغ مثل صلاه ما قرانا من القران الحكيم وما حملنا واستفتحنا واستغفرنا وما صلينا للنبي صلى الله عليه وسلم وقلنا لا اله الا الله محمد رسول الله نقدمها ونؤتيها هديه وشيلا ورحمه الى ربنا شامله إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته ثم إلى حضرات إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين وجميع الملائكة المقربين والكرام الطاهر الأربع الشهداء القادر الإيمان
المجاهدين في استقلال إندونيسيا الذين سبقونا بالإيمان وانتصروا الأشرار ونوروا بوجههم ويؤمنهم وعاد لنا من ظلماتهم وأنزل علينا وجناتهم ثم إلى خالد جميع القبور والمسلمين والمسلمات والمؤمنات من الشام التي نبغوا من التخلية وشر آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومسلمنا ولمجتمعنا هذا في شابه ولأجلك بأن تكرم الخالد المجلس يا خالد وأمنا جميع المسلمين على ما كانوا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل القبور مثوبة من النيران اللهم ان الرحمة والمغفرة عليهم من أهل لا إله إلا الله الحمد لله اللهم ان الرحمة والمغفرة على القبور من المسلمين والمسلمين والأقوال الذين يجعلهم درجات وضاعف لهم الحسنة وكفر عنهم السيئات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق توبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنفس والعافية والرزق ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله محمد جزا الله عنا سيدنا محمد وأهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau diaturkan terima kasih. Acara yang keempat, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Laili. Kepadanya dipersilahkan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Kepadanya dihaturkan terima kasih. Acara selanjutnya sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yang akan diisi oleh Kepala KUA Kecamatan Karanganyar kepada Bapak Haji Mahzum SAD MH, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan wa imanin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul adzim. Yang kami hormati Bapak dan Ibu, teman-teman mitra kerja kami di kantor urusan agama Kecamatan Karanganyar, yang saya hormati Ketua Dharma Wanita Persatuan Kecamatan Karanganyar, KUA Karanganyar, yang kami muliakan, kami hormati hadirin hadirat ibu-ibu Dharma Wanita serta anak-anak semua yang hadir, yang kami hormati dan kami banggakan. Yang pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan taufik, hidayah dan inayahnya pada kesempatan kali ini kita masih diberikan sehat walafiat, masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan yang kita adakan secara sederhana ini dengan memberikan santunan kepada anak-anak yatim. Yang kedua kalinya, rahmat dan salam kita haturkan ke pangkuan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya, dan semoga kita termasuk yang diakui sebagai umat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, hadirin hadirat yang kami hormati, sudah kami sampaikan bahwa di pembukaan tadi dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya tidak akan kami ciptakan, kami Allah, dan tidak Allah ciptakan manusia dan jin hanya untuk beribadah kepadaku. Ketika Allah menciptakan makhluknya yang bernama manusia, yang bernama malaikat, yang bernama setan, yang bernama hayawan di muka bumi ini, semuanya itu sudah menjadi sunatullah dan sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan ini sekaligus sebagai bukti bahwa Allah itu ada keberadaannya dengan cara melihat ciptaannya. Nah, Allah menciptakan makhluk-makhluk semuanya itu, ada yang makhluk namanya malaikat. Malaikat itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dalam keadaan imannya itu statis. Artinya ya seperti itu, malaikat kalau misalkan diperintah oleh Allah sujud kepada Allah, maka ya pekerjaannya adalah sujud terus sampai ila yaumil qiyamah. Malaikat ditugasi, diperintah oleh Allah untuk menjaga bumi ini, ya tugasnya yang menjaga bumi, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah yang namanya malaikat, yang imannya adalah statis. Statis itu ya tidak bisa tambah dan tidak bisa berkurang, itu terus, namanya statis. Allah menciptakan setan, itu diciptakan dengan dikasih yang namanya nafsu untuk selalu berbuat jelek. Dan ini ada diciptakan oleh Allah untuk selalu berbuat jelek dan mengajak orang lain untuk berbuat jelek. Manusia diciptakan oleh Allah itu harus bisa menyeimbangkan antara sifat malakiyah dan sifat syaitoniyah. Jadi inilah Allah menciptakan manusia yang keduanya yang itu tidak sama dengan keduanya, dan manusia itu diberi akal, pikiran, diberi hati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyeimbangkan antara sifat malakiyah dan sifat syaitan. Tentunya Allah memilih agar dia itu, manusia itu harus bisa melaksanakan seperti apa yang telah diciptakan pada saat itu, yaitu untuk menyembah kepada Allah. Tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk menyembah kepada Allah. Oleh karena itu, kalau kita lihat di akhir-akhir sekarang ini, yang namanya sifat syaitoniyah, yang sifat itu jelek dan selalu mengajak kepada orang lain agar mengikuti kejelekannya dia. Itu kalau kita bisa lihat, misalkan organisasi yang di situ anggotanya kok misalkan orang-orang jahat semua, orang-orang jelek semua, tapi dikelola dengan baik, itu bisa mengalahkan organisasi kebaikan yang tidak dikelola dengan baik. Karena manusia, malaikat itu kalau misalkan diperintah oleh Allah untuk berbuat baik, harus berbuat baik terus. Tapi setan diciptakan oleh Allah dikasih sifat jelek dan mengajak kepada orang lain untuk selalu berbuat yang jelek. Oleh karena itu manusia harus bisa menempatkan mana yang namanya sifat malakiyah dan mana yang namanya sifat syaitoniyah. Tentunya tidak boleh lepas bahwa tujuan utama manusia diciptakan oleh Allah adalah untuk menyembah kepada Allah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, bahwa di sini pada kegiatan saat ini kita merayakan hari raya atau Lebaran Yatama, kalau istilahnya di sini itu Lebaran Yatama, sesuai dengan instruksi dan perintah dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak bahwa setiap UPT harus mengadakan yang namanya Lebaran Yatama. Nah, kalau kita melihat bahwa Lebaran Yatama, orang anak-anak yatim
itu memang harus kita perhatikan, harus kita santuni, harus kita hormati, harus kita muliakan sesuai dengan Al-Quran bahwa ar-ra'aital ladzi yukadzdzibu. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ini sebuah peringatan yang sangat keras terhadap manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kamu tahu orang yang mendustakan agama? Maka ayat selanjutnya adalah pada lagi yadul yatim. Orang yang mendustakan agama mereka itu adalah orang yang menghardik anak yatim. Menghardik anak yatim artinya di sini dia tidak ada kepedulian terhadap orang lain. Dia tidak ada rasa kasih sayang terhadap orang lain. Dia juga tidak mau tahu apa yang menjadi isi dari perasaan orang lain. Dalam hal ini Nabi menyebutkan bahwa ana wa taqulu yatimi fil jannah tahadain. Saya dua jari yang sambil Nabi merendahkan jari ini berarti jarak saya dengan orang yang menanggung itu tidak jauh. Nanti di surga itu tidak jauh. Nabi sendiri pun juga anak yatim. Nabi sendiri pun juga anak yatim. Makanya di dalam ayat itu ketika surah Al-Ma'un itu turun juga kondisi masyarakat Islam di Mekah pada saat itu mengalami kesulitan yang luar biasa. Kesulitan yang sangat luar biasa. Di antaranya pada saat itu selalu ditindas dan dihalang-halangi oleh orang kafir Quraisy. Tapi Allah tetap berperan atau memerintahkan kepada manusia umat Islam agar selalu peduli kepada orang lain. Agar peduli kepada orang lain. Nah, termasuk di sini di KUA kita ini kita berupaya untuk sama-sama mari kita berpeduli dengan orang lain, dalam hal ini anak yatim yang perlu semangatnya harus kita bangkitkan, yang perlu kita motivasi agar anak yatim itu jangan dijadikan sebagai kambing hitam di sebuah lembaga pendidikan. Ada yang namanya lembaga itu Pak Uang itu mulang cah yatim tapi mewakili sapuri. Ampun. Terkadang ada seorang guru mengatakan seperti itu. Anak yatim roto-roto itu mewakil. Ya, jangan didiskreditkan seperti itu. Tapi kita ya juga tidak memungkiri kenyataan. Memang betul, saya juga diceritai kepada orang yang mengelola panti anak yatim. Itu yo, ketika sekolah itu yo, makanya. Nah, oleh karena itu ini apakah ada kesalahan dalam sistem? Saya pikir mungkin lembaga atau organisasi yang mengurusi anak yatim, yang menampung anak yatim itu apakah memang betul-betul dia itu istilahnya mencerabut anak yatim dari keluarganya. Mestinya kan begini, anak yatim kalau meninggal orang tuanya, maka dia harus dikelola. Yang paling utama mengelola tanggung jawabnya siapa? Kerabatnya. Nah, ketika anak yatim ini dimasukkan ke dalam panti asuhan, seolah-olah anak yatim ini kan dicerabut dari kekerabatan atau kekeluargaannya itu. Sehingga mereka itu, anak yatim itu mempunyai pemikiran dia tidak diperhatikan lagi oleh
takdirnya oleh taklidnya, oleh keluarganya, sehingga kayak hubungan nasabnya di situ putus, sehingga anak yatim ini mungkin dia itu merasa bebas tidak diawasi oleh kerabatnya. Nah, itu saya juga menekankan kepada di yayasan kami, kalau kamu memberikan beasiswa, jangan kamu mengatasnamakan sekolahan terus bocah yatim itu mau panggil atau orang yang berprestasi itu kamu panggil terus kamu beri hadiah beasiswa. Itu istilahnya kurang mendidik dari saya. Kurang mendidik. Kalau saya bisa begini, di model begini, memang beasiswa itu disediakan kepada anak yatim dan orang anak yang berprestasi, tapi beasiswa ini berikanlah kepada pakliknya, kepada pamannya atau kepada kerabatnya, biar nanti seolah-olah yang menerima beasiswa tadi itu tidak menganggap itu dari sekolahan, bahkan disembunyikan, jangan sampai anak itu tahu. Kalau yang memberikan sekolahan, pemikiran anak, wah aku manual paling ke sekolahan dong, dana dikasihkan Pak D-nya, dikasihkan Pak L-nya, nah iki kowe tak sanoni, tapi ojo ngomong iki kok sekolahan, nah kowe iki tak sanoni, nah iki kanggo tuku tas, iki kanggo tuku buku dan sebagainya. Ngerti iki bocah iku kan duit saka Pak, berarti duwe pemikiran aku iki diperhatikan Pak L. Dana dikasihkan ke sekolah, bocah mindsetnya mesti wah itu duit ke sekolah. Jadi tidak ada ikatan dengan keluarga nanti kalau seperti itu. Makanya itu saya ya memang betul baik memberikan beasiswa, anak dipanggil maju terus dikasih beasiswa, dikasih sumbangan dan sebagainya. Tapi kalau bisa lewat keluar dana dan itu disembunyikan, jangan sampai anak itu tahu. Nah itu sudah dilaksanakan, termasuk diantaranya untuk merekrut siswa-siswa. Berarti di samping dia itu ada ikatan dengan keluarganya, baik orang yang sejarah, orang lain yang mendidik, orang lain yang mengajari ngaji dan lain sebagainya. Kalau bisa keluarga itu harus diperhatikan. Dia itu lebih istilahnya lebih mengena dan lebih ingat terus sampai tua ketika manakala Pak Lie, Pak Dine yang ngasih, meskipun uang itu dari sekolah. Mesti mindsetnya seperti itu. Oh, berarti aku diperhatikan Pak Di saya, diperhatikan Pak Lie saya. Nah itu saya kira pola pikiran saya seperti itu banyak yang dulu menentang. Nah, kowe ngono ya kita kayak gambaran seperti itu. Biar kamu itu yo bener nyai beasiswa tapi ojo semata-mata iki dari sekolah anak itu tidak harus boleh ben rumangsa bocah kuwi diperhatikan oleh saudaranya, oleh paknya, oleh paman. Terus trik yang kedua saya sampaikan agar kamu itu bisa merekrut siswa yang banyak. Penjual jajannya di depan sekolahan itu. Kalau bisa dibayar, SKI DIY bisa loh promosi mengikut SD karena ini jenjang MPS katakanlah seperti itu. Penjual yang ada di depan sekolahan SD itu dikai paketan sidik ke sekolahan kon kampanye. Ini besok anak sekolah nih dengan PS yo. Seperti itu kan malah mengenal. Apalagi kalau misalkan yang jualan itu anaknya sudah sekolah di MTS, dikasih beasiswa saja anaknya. Tapi dengan syarat Pak Anies ngomongin maupun dari promosi oleh melu daftar aja anak-anak SD sing jajan ninggon jajanan kuwi mlebu ninggon itu malah sangat-sangat mengena daripada anak
kamu sowan ke kepala sekolahnya SD sana disowan kepalanya sekolah sana SD-nya sowan untuk masuk ke sekolah MTS, itu malah ya tanggapannya ya apa, tapi SD juga punya program sendiri agar anaknya nanti dimasukkan ke SMP. Nah, itu malah lebih mengenai orang penjual itu dikasih yang katakanlah dikasih apalah yang namanya bunga melu promosi. Sekarang ini kan yang dihadapi kepala-kepala madrasah sanawiyah, madrasah aliyah kan kesulitan sekali ketika mencari siswa. Nah, kita dalam seperti itu. Nah, ini hanya cuma sekedar trik saja. Nah, itu hanya sekedar trik saja. Mungkin Bapak Ibu yang mengajar di lingkungan pendidikan yang masing-masing, nah, itu trik-trik yang seperti itu bisa dipraktekkan lah, dicoba. Kalau bisa berhasil ya alhamdulillah, kalau tidak berhasil ya dan memang jadaya baik di Samono dan lain sebagainya. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أحباب رسول الله خذوني وإياكم أحج بيت الله وزور النبي معكم. أحباب رسول الله خذوني وإياكم أحج بيت الله وزور النبي معكم. يا عشاق الهادي من قلبي بشراكم قد لاح نور الزين وأضاء عيناكم. يا عشاق الهادي